Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irman Mace, SPD NPD. Saya menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Haloleo pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Terus kemudian saya lanjutkan S2 saya, jenjang S2 di Kanjuruhan Malang pada program studi Pendidikan Ilmu Sosial. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dengan bobot 3 SKS. Pada semester ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metodologi penelitian yang bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa semester 5. Teknik pengajaran saya menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip dasar teknik persentase, pengertian penelitian, pendekatan kebenaran, pendekatan ilmiah, metode ilmiah, sarana ilmiah, sampai pada etika penelitian dan pencegahan plagiarisme. Dengan mengikuti mata kuliah metodologi, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dengan pembelajaran metodologi pendidikan. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang ketiga, menguasai secara mendalam mengenai pendekatan dan metodologi penelitian pendidikan. Metode ceramah yang saya lakukan adalah memberikan mahasiswa pemahaman tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, pendalaman materi dilakukan dalam proses diskusi dan tanya jawab. Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun berinteraksi sama teman-teman mahasiswa atau teman-teman kelompok. Metode ceramah yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, pendalaman materi dilakukan dalam proses diskusi dan tanya jawab. Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun berinteraksi sama mahasiswa, dalam hal ini bertanya dan menjawab. Proses perkuliahan tatap muka dilakukan selama 3 kali 50 menit untuk 1 kali pertemuan. Ditambah dengan belajar terstruktur 60 menit per jam per minggu dan belajar mandiri 60 menit per jam per minggu. Sistem penilaian yang saya lakukan adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan ke-8 UTS dan pertemuan ke-16 UAS. Sedangkan untuk teknik non-tes saya lakukan pada setiap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa ditugaskan untuk meringkas materi kuliah perkuliahan setelah perkuliahan berakhir. Berdasarkan tes dan non-tes ini, saya lakukan penilaian akhir pada setiap mahasiswa untuk menentukan kelulusan mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan secara tatap muka sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana keadaannya? Sehat? Kita lanjutkan materinya kita. Materi kita hari ini adalah materi yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa merasakan keyakinan masing-masing. Dan doa saya ambil ahli, saya ambil. Bismillah, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terus sekarang kemarin kita sudah membahas tentang masalah peraturan kita dalam proses perkuliahan. Ada di situ kaitannya. Kita sudah kirim di grup kemarin. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan materinya kita. Pada pertemuan kita ini adalah pencarian kebenaran ilmiah. Karena kita dalam itu. Jadi kalau kita berbicara, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pencarian kebenaran ilmiah, berarti ada 3 peranan yang harus kita lewati. Yang pertama itu, dia harus lewat peranan ilmu. Setelah selesai peranan ilmu, yang dimaksud dengan peranan ilmu di sini adalah ilmu pengetahuan. Terus kemudian masuk berputar lagi pada metode ilmiah.
Nanti kalau sudah ada peranan ilmu pengetahuannya, terus kemudian sudah ada metode ilmiahnya, maka terakhir itu kita bakal masuk untuk mencari kebenarannya menggunakan sebuah metode penelitian. Jadi seperti tadi bahwa namanya juga kita mata kuliah metodologi penelitian, berarti kita hanya mencari apa yang menyebab dan apa kebenarannya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini ternyata dia membahas masalah tentang adanya preposisi. Dalil juga itu dia masuk pada ilmu pengetahuan ya. Ada dalil, ada teori, ada fakta, dan ada ilmu. Jadi yang dimaksud dari ilmu pengetahuan itu ternyata melalui proses preposisi, melalui dalil, itu teori, terus kemudian fakta, kemudian baru tambah dengan ilmu. Apa yang menjadi metode ilmiah di dalamnya? Metode ilmiah itu dilihat apakah metode ilmiah menyangkut masalah sistematis, apakah kebangunnya logis, atau dia rasional. Terus kemudian sesudah kita dapatkan metode ilmiahnya, kita tahu yang masuk kepada metode Jadi metode penelitian itu saudara-saudara, dia membahas masalah apa? Masalah cara atau teknik, atau apa yang digunakan, atau modelnya apa yang digunakan. Terus kemudian ada di situ referensi tentang pendukung. Referensinya biasanya ya seperti apa? Referensi pendukung itu ada yang Anda ketahui, misalnya referensi apa ya? Nah, nanti kalau kita sudah dapatkan itu, maka setelah diolah melalui metode penelitian akan muncul sama dengan kebenaran. Maka yang selalu kita belajar sekarang, yang kita selalu lihat dari realisasinya di lapangan itu, kalau kita sebagai pelajar kan banyak, misalnya masalah apa, dia berdasarkan pengertiannya, misalnya metodologi adalah kayak gitu, traktat. Nah itu metodologi yang dimaksud itu kita wajib, karena kenapa? Seseorang mengeluarkan sebuah argumen, sebuah pengertian, berarti dia itu sudah diuji tentang kebenarannya. Melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan, terus kemudian dimasuk lagi pada metode ilmiah, masuk lagi pada metodologi penelitian, dan masuk pada terus kita lanjut. Ada juga pendapat para ahli ini, Almat di tahun 1930, dia untuk mencari kebenaran itu dia mengumumkan bahwa ilmu itu adalah melalui penelitian ditambah sebuah proses. Terus kemudian ada lagi pakar satu lagi ini, Weidner 1960, sama dia bahwa ilmu juga itu melalui penelitian maksud adalah penelitian sebuah proses itu tadi yang berlancaran, terus kemudian tambah semua ilmu maka menjadi sebuah ilmu. Terus lanjut, ini ada reposisi, dalil, teori, dan fakta ilmu. Kita masuk kembali seperti tadi. Jadi kalau kita kembali ke belakang di ranking of tool ini, ada ilmu pengetahuan, ada di sini ada preposisi, ada dalil, ada fakta, dan ada teori. Nah sekarang kita lihat, proposisi itu adalah pernyataan tentang sifat dari kenyataan atau realita yang dapat diuji kebenarannya. Itu yang disebut pengertian daripada preposisi. Sedangkan kalau dalil itu adalah preposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris. Terus kemudian teori itu adalah himpunan atau konstruk atau konsep atau definisi atau proposisi yang menemukan pandangan sistematis tentang gejala dan menjabarkan realita di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala-gejala tersebut. Ada fakta. Yang disebut fakta itu adalah pengamatan yang telah secara empiris. Terus kemudian masuk pada ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta baik natural maupun sosial yang berlaku umum maupun sistematis. Oke, bisa kita lanjut? Nah, sekarang kita hubungkan ilmu pengetahuan itu apa?
apa yang bisa komentar? Pengetahuan dulu kayak gini. Selalunya pernah nonton film Ateng ya? Ateng pada saat itu dulu ada film komedian Ateng, dia terus kemudian dia mendapat apa ya, angka dulu apa ya namanya, sekarang togel kayak gitu. Terus setelah didapat dia kaya, terus kemudian diberikan bisa dilanjut di masyarakat, dan kepala desa pada saat itu diberikan sebuah kesempatan sehingga orang bertanya, Pak Ateng pengalamannya dari mana? Dia sampaikan, kalau saya pengalaman makin jauh saya jalan makin banyak pengalaman saya dapat. Makanya seperti tadi saya kembali realisasinya itu dengan apa ya, analisisnya dengan tadi itu, bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu merupakan apa ya, kumpulan dari berbagai pengalaman dan pengetahuan. Jadi saya ulangi, ilmu pengetahuan itu merupakan kumpulan dari berbagai pengalaman dan pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan secara sistematis, harmonis dalam satu hubungan yang teratur. Ya, saling berkaitan. Seperti tadi bahwa merupakan kumpulan dari berbagai pengalaman dan pengetahuan. Jadi yang disebut dengan pengalaman apa yang didapat, terus kemudian apa yang kita ketahui itu dihubungkan, sehingga apa yang terjadi dalam otak kita itu disebut dengan ilmu. Oke, kita bisa lanjut. Sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan tentang sosial yang berlaku secara umum dan terus kemudian kita masuk peranan ilmu. Jadi bahwa saudara-saudara, ilmu itu adalah misalnya ada beberapa cara untuk membantu kita dalam mengatasi kemampuan atau fenomena yang ada pada masyarakat. Itu peranan ilmu, cara. Jadi yang disebut dengan peranan ilmu itu apa ya? Kalau peranan apa dari kata kesamaan peranan itu apa? Ayo, kesamaannya peranan apa? Sinonimnya? Sinonim dari peranan itu adalah apa ya? Fungsi, boleh. Kegunaannya apa? Jadi untuk membantu kita dalam apa ya, menginterpretasikan fenomena pada masyarakat, maka ada beberapa cara yang kita disodorkan. Yang pertama kita mengadakan deskripsi. Deskripsi yang dimaksud itu adalah menggambarkan secara jelas dan cermat tentang hal-hal yang dipersoalkan. Nanti ini bisa dihubungkan ke depannya, misalnya saudara-saudara telah menyusun sebuah proposal judul, dalam mengambil sebuah judul bisa dihubungkan nanti dengan apa yang kita dapat. Terus seperti tadi peranannya itu yang pertama mengadakan deskripsi. Deskripsi di sini adalah kita menggambarkan secara jelas dan cermat tentang hal-hal yang dipersoalkan. Misalnya contoh kasus, misalnya kita di SD, kenapa sampai misalnya ada mata pelajaran IPS misalnya rendah, kayak gitu. Karena misalnya dari 4 setelah kita adakan apa lagi ke lapangan, ternyata ada misalnya kita ambil sampel, ada mata pelajaran IPS, IPA, matematika, dan ternyata misalnya pelajaran matematika atau IPS salah satu dan ketiganya ini rendah, kayak gitu. Terus untuk mengetahui ini kenapa sampai rendah, bagaimana caranya? Maka kita harus mengadakan penelitian. Penelitiannya itu peranannya itu apa? Kita setelah kita mengetahui bahwa oh ini dari ketiganya ini yang kan seperti tadi ini, dari ketiga satu yang menjadi masalah. Masalah ini yang perlu kita deskripsikan. Sini sedang itu disebut dengan sebuah peranan ilmu yang kita dapat. Kita bisa deskripsikan bahwa oh misalnya matematika mungkin, yang ini kata mungkin, misalnya dia rendah karena apa? Dia berbicara masalah perhitungan, dia bukan menghafal. Itu sebuah deskripsi namanya. Kita namanya sudah mengadakan deskripsi. Yang kedua, kita apa ya, menerangkan kondisi-kondisi yang penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh misalnya seperti lagi, kita ulang lagi yang tadi. Kenapa matematika misalnya dia rendah? Maka kita harus hubungkan lagi dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Bagaimana kondisi lingkungan anak, terus kemudian bagaimana kondisi di sekolah pada saat proses pembelajarannya dan sebagainya. Itu harus diidentifikasi namanya. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa meramalkan dan membuat prediksi peristiwa dalam gejala yang akan terjadi.
Jadi kalau kita sudah prediksi, sudah seperti tadi kita sudah menggambarkan, terus kemudian kita sudah mengetahui kondisi-kondisinya, berarti kita sudah bisa memprediksi. Nanti kalau misalnya anak kita biarkan tidak ada solusi, misalnya seperti tadi mata pembelajaran IPA ke depannya apa ya, matematika ke depannya tidak akan ada peminatnya. Itu bisa prediksi namanya. Itu peranan ilmu namanya. Nanti misalnya seperti tadi akan ditanya kenapa sampai misalnya bisa prediksi seperti itu. Karena seperti tadi kita adakan observasi, kita adakan deskripsi, terus kemudian kita melihat kondisi-kondisi di lapangan. Ternyata dari ketiga mata pelajaran yang dijadikan sampel itu hanya matematika rendah. Maka kalau dibiarkan seperti ini kita bisa seperti tadi apa ya, meramalkan atau kita bisa memprediksi bahwa ke depannya ini matematika makin kurang berminatnya. Itu boleh, silakan prediksi. Atau apa yang dijagokan atau matematika misalnya diunggulkan, silakan kamu bisa prediksi. Itu sebuah peranan. Ada 3 teori kebenaran dalam berpikir ilmiah. Ini ada 1 teori koherensi atau konsistensi. Yang kedua ada teori korespondensi yang berhubungan. Dan ketiga ada teori praktik fungsional. Jadi pada proses perkuliahan kita hari ini saya akan bagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti teman-teman sebentar bentuk dalam 3 kelompok. Terus kemudian kita sudah bisa, mungkin kita bisa sampaikan bahwa finishkan bahwa nomor 1 teori koherensi atau konsistensi ini adalah kelompok 1. Terus kemudian yang keduanya ada teori korespondensi atau berhubungan. Ini masuk pada kelompok 2. Dan teori pragmatis ini, fungsional ini ya kelompok 3. Nanti didiskusikan, nanti dilihat apa itu pengertian koherensi, terus kemudian kedudukannya dalam teori kebenaran apa, terus kemudian bagaimana apa contohnya, silakan dideskripsikan nanti. Jadi mulai sekarang kita bisa bagi kelompok. Apa bagi kelompoknya saya berdasarkan absen atau acak? Diacak saja? Acak saja. Ayo silakan. Kalau tidak berhadapan saja, dibagi saja. Ini berapa orang ini? 20 berapa? 24, 20. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada masalahnya, misalnya seperti itu, apa yang harus perlu diperhatikan. Dan seperti tadi, saya sedikit berikan gambaran bahwa ini kan ada 3 teori di sini untuk mencari sebuah kebenaran dalam berpikir ilmiah. Jadi misalnya kita pakai penganut misalnya teori koherensi. Teori koherensi itu misalnya apa hubungannya, apa manfaatnya, terus kemudian prosesnya seperti apa. Iya. Ayo silakan didiskusikan. Iya, secara umumnya. Hadir di atas kesesuaian dengan kebenaran yang ada. Apa ya, contohnya apa? Begitu. Nah, itu teori tadi. Karena kelompok 3. Jadi kan kelompok 3 itu tentang pengamal apa ya? Pragmatis itu misalnya apa, teori itu dia memandang pengaruhnya seperti apa, terus kemudian nanti dihubungkan contohnya seperti apa misalnya. Bisa dihubungkan. Sama dengan kelompok berapa? Kelompok 2. Ada masalah tidak? Pengertiannya, terus kemudian contohnya apa yang dihubungkan seperti itu. Maksudnya seperti tadi bahwa kan kita hanya mencari teori kebenaran saja, terus kemudian nanti teori-teori di situ berdasarkan teori ini kita bisa mengetahui tentang ternyata kebenaran kita dalam berpikirnya itu bermacam-macam, kita bisa menggunakan teori ini.
Ayo. 1 menit lagi waktunya, 1 menit lagi. Jadi saya hitung mundur, dalam hitungan ketiga diskusinya dianggap selesai. Oke, 3, 2, 1, diskusi selesai. Sekarang saudara-saudara, saya minta dari peserta kelompok siapa dulu yang bisa presentasikan hasil diskusinya? Berdasarkan urutan? Boleh. Yang pertama siapa? Kelompok 1. Boleh, siapa ketuanya kelompok 1? Silakan presentasikan, biar nggak apa-apa dibaca saja di situ. Nanti di kelompok 2 dengan kelompok 3 perhatikan ya. Kalau ada tanggapan silakan diberi tanggapan. Kalau tidak bisa diberikan solusi nanti kita diskusikan, kita jadikan tugas. Oke, disilakan untuk kelompok 1, yaitu teori koherensi. Berdiri, Pak. Ya boleh, berdiri boleh. Berdiri saja biar menghadap saja dalam kelompoknya, yang penting berdiri supaya bisa ditahu. Oh ya, ini ketuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1. Materinya itu tentang teori koherensi. Adapun teori koherensi merupakan bahwa kebenaran itu suatu proses atau suatu hasil proses atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang beruntut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang subjek mengenai suatu objek tertentu. Terus kemudian contoh nyatanya apa itu? Ya. Adapun contohnya dari teori koherensi ini, dia semua manusia akan mati. Si Fulan adalah seorang manusia, si Fulan pasti akan mati. Soekarno adalah ayahanda Megawati, yaitu salah satu contoh dari teori koherensi. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sebelum diberikan aplaus, ada yang mau menanggapi atau tidak? Oke. Berikut. Masuk pada urutan kelompok 2. Siapa ketuanya kelompok 2? Disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa saja sambungan. Saya perwakilan dari kelompok 2, kita akan membahas tentang teori kebenaran korespondensi. Jadi, teori kebenaran korespondensi itu adalah kebenaran yang memiliki kesesuaian antara pernyataannya dan juga kenyataannya. Jadi, semua pernyataan yang dikatakan benar itu apabila sesuai dengan kenyataan atau bukti yang mendukung adanya pernyataan tersebut. Contohnya, misalnya seperti pernyataan kalau Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pernyataannya kan benar, sesuai dengan keadaannya, yaitu Pancasila memang dasar negara Republik Indonesia. Jadi itu dari kelompok kami. Oke, sebelum kita berikan aplaus, ada tanggapan? Sekarang kita kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi mengenai pragmatisme.
Jadi teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dan ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Mungkin untuk contohnya dilanjutkan oleh Contoh nyatanya seperti apa? bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada konsep permainan bola, yaitu permainan bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol tanpa mempertimbangkan metode ataupun teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Itu contoh dari. Oke, jadi saudara-saudara kita teman-teman mahasiswa, ternyata untuk mencari sebuah kebenaran pada faktanya itu kita banyak sekali teori yang kita bisa gunakan. Jadi seperti tadi untuk mencari sebuah kebenaran kita diperhadapkan dipermudah dengan beberapa teori. Seperti tadi ada yang pertama itu adalah teori teori pertama apa? Koherensi. Teori keduanya korespondensi, dan teori ketiganya. Jadi kita nanti ke depannya kalau misalnya saudara-saudara sudah bisa mengambil sebuah judul atau cari penelitian, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata untuk mencari kebenaran itu gampang. Kita bisa terapkan ada beberapa teori yang kita bisa gunakan. Oke, terima kasih atas itu. Terus kemudian sebelum saya tutup, saya berikan tugas. Tugasnya nanti tugas individu. Tapi misalnya seperti tadi di kelompok 1 misalnya tadi dia masih membahas masalah teori koherensi, maka di peserta kelompok 1 ini nanti membahas atau membuat sebuah makalah tentang teori kebenaran tentang adanya teori koherensi. Terus kemudian munculkan di situ yang menjadi tugasnya itu munculkan definisinya dari apa, terus kemudian dibuktikan dengan contoh faktanya di lapangan seperti apa penggunaannya seperti itu. Sama itu nanti kelompok 1 begitu, kelompok 2 begitu, dan kelompok 3 begitu. Jadi tugasnya individu. Jadi khusus misalnya kelompok 1, kelompok 2, 3 berarti tidak mengerjakan untuk tugasnya kelompok 1, tapi masing-masing kelompok. Tapi tugas individu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan Oke. Terus sebelum kita tutup, saudara-saudara sepakat bahwa ternyata dalam menentukan kebenaran itu kita untuk menentukan sebuah kebenaran dalam mengambil data itu kita diperuntukkan ada 3 teori. Jadi bisa diterapkan nanti teori-teori ini kepada masyarakat untuk kehidupan nanti. Oke, terus kemudian kita di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata dalam ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran itu kita diperhadapkan dari 3 dari ilmu, terus kemudian ada apalagi dari teori ilmiah, dan kemudian masuk ke ayat ketiga para untuk mencari kebenarannya para metode penelitian. Oke, saya kira itu yang saya perlu sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita bisa sambung atau kita nanti kita berhadapan lagi pada pertemuan selanjutnya pada hari yang sama. Oke, saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.